Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ASNCR, dimana kali ini saya akan berbagi salah satu pengalaman menggunakan mobil AP Blazer. Selama ini udah 1 tahun sih. Beberapa video udah saya upload, mungkin udah sekitar 7 apa 9 bulan yang lalu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Video yang pertama saya upload itu mengenai review mobil Blazer Opel tahun 2001 kalau nggak salah. Iya. Oh ya, tahun 2001. Karena mobil waktu saya upload itu 1 minggu ya apa 1 bulan, sekiranya 1 bulan. 1 bulan setelah pemakaian baru saya buat video tentang review mobil Blazer ya. Teman-teman bisa lihat di video di sini. Mungkin teman-teman banyak juga kendala, banyak hal yang tidak diinginkan ketika membeli Opel Blazer. Saya mau kasih satu pengalaman pribadi memakai mobil Blazer ini. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak orang mengatakan dari sisi negatif ya. Mobil Blazer ini boros, kemudian banyak penyakitan dan segala macamnya. Tapi menurut pandangan saya, kalau mobilnya terawat sih nggak jadi masalah, biasa-biasa saja. Kalau masalah soal bensin ya namanya 2000 cc gitu kan, ya pasti mahal. Bukan mahal maksudnya, boros gitu. Nah, selama 1 tahun menggunakan mobil Blazer ini teman-teman, saya mau sedikit sharing bagaimana pengalaman, kendala, dan hal-hal yang sering terjadi ketika perjalanan jauh maupun dekat. Jadi pertama-tama waktu saya beli mobil Blazer ini tahun 2020 itu bulan Desember. Sekarang udah Desember, berarti udah 1 tahun ya. Waktu bulan Desember, waktu itu mobil pertama saya itu adalah Galen lele. Kemudian saya tiba-tiba tertarik dengan mobil Blazer Opel, kemudian akhirnya saya jual, kemudian saya ganti ke mobil Opel Blazer. Waktu itu saya beli dengan harga 40 ya, dengan harga 40. Teman-teman bisa lihat nanti di videonya mobil Blazer yang saya beli ya, sekitar 40. Itu memang pajak terlewat. Dan kemudian saya coba mencari pengetahuan tentang mobil Blazer ini. Kemudian saya coba selama 1 bulan, saya pengen tahu, karena saya pertama kali menggunakan mobil Blazer ini ya. Kemudian saya 1 bulan saya oprek-oprek, kemudian apa yang menjadi kendala, apa yang suka orang omongin, bla 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 dan segala macamnya. Kemudian beberapa waktu kemudian mobil saya nyendat. Tapi saya nggak akan bahas ke situ dulu, tapi saya akan bahas dari segi kenyamanannya ya. Menurut saya dari sekian mobil sekelasnya gitu ya, itu lebih nyaman mobil Blazer menurut saya. Karena mobil Blazer ini yang pertama emang bodinya gede, terus segala medan dapat dilalui. Contohnya kayak saya waktu Desember itu ke Garut itu daerahnya itu tanjakan semua, curam-curam teman-teman. Dan waktu itu juga ada longsor, orang lain gak naik teman-teman, tapi saya naik. Saya lupa waktu itu, kalau ada videonya nanti saya akan sertakan di sini. Ada waktu itu kalau nggak salah saya upload juga ya, nanti saya akan sertakan. Nah, banyak orang yang gak naik, tapi mobil saya naik teman-teman. Karena mobil saya kan bannya udah off-road, kemudian tinggi, kemudian ya tenaganya kan memang 2000 cc emang kuat gitu kan. Kemudian saya juga dipakai untuk keluarga gitu kan. Kemudian dari sisi kenyamanannya yang lain, menurut saya recommended. Tapi kalau untuk pakaian sehari-hari kayaknya kurang recommended teman-teman. Karena memang dari segi bensinnya agak boros. Tapi sedikit pandangan aja teman-teman, kalau kata orang lain katanya mobil Blazer ini
sering penyakitan dan lain-lain, itu sebenarnya tergantung relatif dari kitanya aja sih. Karena memang namanya kalau mobil tidak dirawat gitu kan, ya pasti kadang ada kendala gitu kan. Ya beda kalau sama mobil yang bisa dirawat itu. Kalau bisa dirawat mah ya namanya mobil dirawat pasti oke-oke aja gitu kan. Nah, waktu pengalaman pribadi saya waktu pertama beli Blazer itu, yang menjadi kendala yang waktu pertama kali itu adalah, yang pertama itu busi nomor 4 itu selalu kotor. Kalau busi-busi yang lain sih agak normal. Kalau normal, dilihat dari normalnya itu adalah ketika pembakaran kita coba cabut businya itu warna abu-abu, nggak warna hitam. Tapi untuk yang nomor 4 ini selalu abu-abu teman-teman. Bukan abu-abu, maksudnya hitam. Selalu hitam. Saya juga kurang tahu, mungkin karena ada kesalahan atau gimana atau apalah, saya juga kurang mengerti. Tapi dari setiap teman-teman dari Blazer yang saya jumpai itu busi nomor 4 selalu ya selalu kotor, selalu hitam. Tapi itu dengan jangka waktu yang lama sih. Nah, kemudian yang keduanya itu, nah itu akibat dari busi itu mengakibatkan mobil suka pincang teman-teman. Hingga pada akhirnya saya pergi ke Garut waktu itu harus diganti. Ya, tapi jangan jangka waktu lama sih. Kemudian dari RPM yang suka naik turun. Nah, kalau RPM suka naik turun itu adalah dari idle speed controlnya, yaitu pengatur udara keluar gitu kan. Nah, kalau ISC-nya kotor biasanya sih jarang rusak juga, pemakaiannya lama. Tapi kalau udah kotor, karena kan pembakaran menguap ke atas, kadang ada masuk oli jadi kotor. Itu perlu kita bersihin. Di sini di videonya ada teman-teman, bisa dicek. Kemudian dari itu terus yang menjadi kendala waktu saya ya, pengalaman pribadi, kendala di ketika kita parkir, karena memang badannya gede gitu ya, jadi susah untuk diparkirkan, jadi harus benar-benar makanya, karena saya kan biasa dengan sedan karena saya penghobi sedan, tapi saya mencoba cari pengalaman baru. Dan dari sedan ke mobil gede kayak gini parkirnya lumayan susah, seriusan, nggak kelihatan. Kemudian kendalanya itu saya pernah mengalami di ICM. Jadi mobil itu susah nyala, jadi saya harus ganti ICM-nya. Kalau bentuk ICM-nya itu ada seperti ini, nanti saya sertakan fotonya. Kemudian kendala yang paling banyaknya itu packing cylinder head suka cepat aus. Kemudian dari tutup mesin yang SOHC. Kalau saya kan pertama pakai SOHC yang 2000 cc. Kemudian suka cepet aus, jadi kadang bocor si olinya itu, turun merembes, kemudian masuk ke pembakaran. Dan mungkin itu juga jadi salah satu busi yang nomor 4 itu cepet hitam, cepet aus, minta diganti gitu kan. Jadi bukan cuma itu aja sebenarnya, ya namanya mobil tua ya, mobil kita harus sering-sering rawat. Ya, sebenarnya kalau kata orang lain sih pikirannya negatif tentang Blazer, tapi bagi saya enggak, karena memang kalau berbicara tentang hobi, walaupun segimana banyak kendala, tapi ya namanya hobi kita jalani. Saya juga ketika membeli mobil Blazer, karena memang kan bekas, jadi banyak pengeluaran. Jadi tips dari saya sih, kalau mau beli mobil Blazer itu di atas 50
itu agak mendingan lah, jadi nggak terlalu banyak PR-nya, tapi nggak memungkinkan juga dengan harga segitu. Nggak mungkin kalau nggak ada PR, pasti masih ada PR. Saya nyimak di salah satu grup, yaitu di FBI, ada teman kita juga yang membeli mobil dengan harga 55 juta, kemudian habis reparasi sebanyak 30 juta. Itu sangat, saya juga sangat terpukul ya sebagai pengguna Blazer. Saya juga turut prihatin buat teman kita yang kemarin sempat rame di Facebook ya, di FBI. Pengalaman saya sih, kalau mau mobil Blazer lebih baik kita cek dulu, kita pakai dulu, kita cek untuk beberapa jauh supaya kita bisa tahu kendalanya apa saja. Kemudian saya saranin untuk yang membeli, lebih cek dan cross check lagi dengan harga segitu, apakah memang bagus, memang oke, siap pakai. Jangan sampai nanti siap ke bengkel, karena saya juga waktu pertama kali mobil Blazer ini memang pengeluarannya banyak. Ketika saya beli, vannya mati, kemudian businya sering kotor, kemudian packing silinder headnya bocor, kemudian aki soak, kemudian ISC-nya suka kotor, kemudian ICM-nya saya waktu itu mati juga. Waktu itu beli ICM lumayan juga, kalau beli ISC apalagi TPS itu harganya lumayan. Kemudian selagi dari itu, biasanya kendala di mobil Blazer waktu saya pakai itu, kalau lagi kecepatan tinggi di atas 60 km per jam itu suka nyala indikator handrem atau rem tangan, suka nyala indikatornya. Itu biasanya diakibatin dari soket yang kotor. Saya udah coba bersihin dan udah normal lagi. Kemudian dari ada kayak ring di dalam persneling, ketika kita maju terdengar suara kerincing kayak seperti itu, dan itu biasanya harus dikencengin lagi dari dalamnya. Waktu itu saya bongkar, teman-teman bisa lihat ada beberapa video yang saya bongkar reparasi ulang, dicat ulang dalamnya. Nah teman-teman, yang saya alami itu seperti itu, nggak sampai saya turun mesin ya, karena kendalanya itu waktu itu saya kalau untuk hal yang lainnya, saya soal kenyamanan itu benar-benar nyaman karena bisa kuat di segala medan ya, berbeda dengan sedan. Saya juga punya sedan BMW, teman-teman bisa lihat videonya di sini, fotonya atau videonya juga ada di sini. BMW, karena memang saya suka sedan dan saya juga suka mobil yang gede. Dari pengalaman dari memakai mobil sedan ke mobil gede itu, butuh perjuangan. Jadi karena pengalaman saya terjunnya kurang jauh mengenai mobil gede-gede, jadi ketika saya pakai, parkirnya susah. Dan selama 1 tahun memakai Blazer ini, suka dukanya banyak. Ketika waktu itu saya mogok di tengah jalan di daerah Cipatat Bandung ya, mobil saya mogok. Mogoknya ini karena air radiatornya habis, bocor akibat lemnya terkelupas di tabung reservoirnya. Kemudian akhirnya overheat dan saya coba benerin lagi, dan banyak teman-teman yang benerin dari mobil dari pengguna mobil Blazer juga. Waktu itu sempat nawarin untuk di towing, saya bilang udahlah gak usah, saya coba diisi lagi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa diisi, dan perjalanan saya sampai Garut pulang pergi dan aman, tidak ada kendala lagi. Yaitu sih paling sering mati busi nomor 4. Saya sering mati busi nomor 4. Kemudian ISC-nya sering kotor ya, kemudian ringnya suka bunyi di persneling. Kemudian ICM pernah mati, tapi mobil itu punya saya waktu ISC-nya kotor itu suaranya berbet. Jadi teman-teman bisa cek link di video di sini ya untuk info lebih lanjutnya. Nah mungkin teman-teman itu sharing saya sedikit ya, hanya berbagi aja selama 1 tahun saya pakai mobil Blazer.
Mungkin next saya akan bikin video yang lebih bagus karena memang saat ini lagi malam, jadi saya pakai ruangan penerangan di ruangan saya dengan seadanya karena nggak ada lampunya. Penerangannya saya pakai laptop teman-teman dan pakai blitz dari kamera ini. Ini sebenarnya ruangan untuk rekaman, cuma karena memang ini rekaman. Nah, cuma karena memang lampunya nggak ada, jadi saya off. Jadi saya pakai penerangan HP tuh teman-teman, agak gelap ya, pakai penerangan HP ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih waktunya, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. See you, salam Pengangon Kebo, terima kasih.